Mau ceritain pengalaman seorang anak kecil perempuan. Kita sebut aja namanya Elsa, umurnya 9 tahun. Berarti waktu itu sekitar kelas 3 SD ya. Sekitar tahun 2005, Elsa sama mama papanya berangkat ke rumah eyangnya Elsa. Karena eyangnya itu tuh ulang tahun, terus ada rencana nginep di sana. Rumahnya ini tuh di daerah Jakarta Selatan. Sekitar jam 1 siang pas mereka udah sampai di rumah eyangnya, Elsa ini langsung lari ke sepupu-sepupunya, namanya Cimi sama Ajeng. Ini dua-duanya cewek nih? Iya, cewek dua-duanya, Bi. Oke. Mereka semua di situ kumpul, terus rencanain nginep untuk surprise ulang tahun eyangnya. Kebetulan banget mereka bertiga tuh disekolahin di satu sekolah yang sama. Jadi nyambung banget kan ngobrolnya. Nah, kebetulan mainnya tuh juga sama. Jadi pas mereka baru sampai, mereka makan siang, main, mandi, dan pas jam udah nunjukin sekitar jam 7 malam. Habis makan malam tuh mereka bingung mau ngapain buat nunggu sampai jam 12 malam. Soalnya kan jam 12 itu mau surprisein eyangnya ulang tahun kan. Oke. Terus si Cimi nih bilang ke mereka berdua, kita main kayak yang di sekolah itu yuk. Nah, Ajeng kaget terus bilang, hah, kamu mau main Bloody Mary, Cim? Terus Cimi bilang, iya kayak teman-teman kita, Jeng. Tapi katanya mereka kan gak kenapa-napa. Yuk kita coba. Wah, anjir. Jadi mereka bertiga tuh sekolah di international school. Makanya mainnya tuh kayak Bloody Mary gitu, Bi. Soalnya teman-temannya kan banyakan bule juga kan. Jadi Bloody Mary ini kayak permainan pemanggil arwah gitu loh. Jadi mereka bakal berdiri di depan kaca, terus ngomong Bloody Mary 13 kali. Nanti katanya si arwahnya bakal muncul di cermin. Oh shit, menarik. Terus? Nah, ngedenger Cimi sama Ajeng ngomongin Bloody Mary, Elsa tuh takut. Terus bilang, aku gak mau aku kan takut sama setan. Terus Cimi bilang, enggak Sa, kamu tenang aja, teman-teman kita di kelas tuh gak didatengin setan. Nah, si Elsa tapi tetap kekeh bilang, tapi kamu tahu kan Cim, rumah eyang tuh suka serem, suka ada setannya. Pokoknya di situ Cimi tuh ngeyakinin Elsa kalau nggak ada apa-apa, dan akhirnya Elsa tuh setuju buat main itu. Sekitar jam 8 malam, mereka bertiga jalan ke kamar mandi di dalam kamar eyangnya. Sambil bawa satu lilin dan korek, mereka masuk satu-satu ke kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi eyangnya nih ya, begitu mereka masuk kamar mandi, di depannya tuh ada bathtub. Nah, di seberang bathtub tuh ada cermin lumayan gede, dan di bawah cerminnya itu tuh ada wastafel. Kebayang gak? Iya. Terus Ajeng tuh bilang, Cim, kamu aja yang manggil ya, kita di sebelah kamu. Karena Cimi ini juga paling tomboy dan gak takutan, akhirnya Cimi ngeiyain dan dia yang manggil. Lampu kamar mandinya mereka matiin dan Ajeng nyalain lilin. Di depan cermin itu tuh cuma ada Cimi posisinya. Elsa sama Ajeng ada di kanan kirinya Cimi, tapi gak kelihatan dari cermin. Oke. Cimi bilang, mulai ya. Ajeng hitung 1, 2, 3. Cimi mulai manggil, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, sampai 13 kali. Tapi pas panggilan ke-9, tiba-tiba ada angin kenceng dan lilinnya yang dinyalain itu tuh mati. Oh shit. Jadi mereka gelap-gelapan, dan di situ tuh Elsa udah lari meluk Ajeng. Terus dia tuh bilang, udah. Sambil Cimi ngelanjutin manggil Bloody Mary, dia tuh ngelanjutin sampai panggilan ke-13 kan. Ajeng nyalain lilinnya lagi pakai korek biar nggak gelap. Pas udah 13 kali manggil, tiba-tiba ya, dari dalam cermin ya, muncul samar-samar sosok perempuan, pakai topi bulat gede, sarung tangan, dan dress warna putih panjang. Kalau dilihat dari mukanya ya, ini tuh kayak noni-noni Belanda. Lama-lama sosok itu dari yang samar-samar jadi nyata banget, benar-benar kelihatan. Di situ mereka bertiga teriak kencang banget dan langsung buka pintu kamar mandi, terus lari keluar. Pas mereka lari-lari keluar sambil ngos-ngosan, ternyata itu tuh di jam 11 malam. Terus mereka bertiga juga gak berani ngomong apa-apa ke orang tua mereka, bahkan eyangnya. Di situ Elsa marah-marah ke Cimi, bilang, kamu sih Cim, aku kan udah bilang rumah eyang tuh banyak setan, soalnya ini rumah tua. Tapi tahu gak sih, Cimi tuh malah ketawa-tawa terus bilang, Elsa, seru tahu kita bisa manggil setan. Ajeng cuma bisa nenangin Elsa, terus bilang ke Cimi, jangan kayak gitu, soalnya Elsa tuh paling kecil kan di antara mereka. Akhirnya jam 12 malam mereka surprisein eyangnya ulang tahun bareng mama papanya semuanya. Setelah surprisein, mereka udah ngantuk, terus siap-siap mau tidur kan. Nah, biasanya kalau mereka persepupuan ini tuh kalau nginep, tidurnya di kamar eyangnya bertiga, terus eyangnya tuh tidur di kamar lain. Akhirnya mereka bertiga tidur satu kasur, di kiri Cimi, tengah Elsa, di kanan Ajeng.